Mungkin kita sering mendengar atau melihat berita tentang kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, narkoba, terorisme, dan lain-lain. Tapi tahukah kamu bagaimana polisi menangani kasus-kasus tersebut? Apa saja langkah-langkah yang dilakukan polisi untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus kriminal? Bagaimana polisi bekerja sama dengan pihak lain seperti kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan? Dan apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita simak penjelasan sederhana saya di video ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti awal tentang adanya tindak pidana dan tersangkanya. Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik yang berwenang, yaitu anggota polisi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Penyelidikan bisa dimulai dari laporan atau pengaduan dari korban, saksi, atau masyarakat. Penyelidik bisa juga melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri jika mengetahui adanya tindak pidana. Dalam penyelidikan, penyelidik bisa melakukan beberapa tindakan seperti memeriksa TKP, memeriksa barang bukti, memeriksa orang-orang yang terkait dengan kasus tersebut, mengambil sidik jari atau sampel DNA, melakukan penggeledahan atau penyitaan, dan lain-lain. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Langkah kedua adalah melakukan penyidikan. Penyidikan adalah kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap dan sah tentang adanya tindak pidana dan tersangkanya. Penyidikan bisa dimulai setelah ada surat perintah penyidikan, sprindik, dari atasan penyidik atau setelah ada laporan hasil penyelidikan, LHP, dari penyelidik. Dalam penyidikan, penyidik bisa melakukan beberapa tindakan seperti menetapkan tersangka, menahan tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, korban, saksi, ahli, atau orang lain yang terkait dengan kasus tersebut, melakukan rekonstruksi atau simulasi peristiwa, melakukan visum et repertum atau pemeriksaan medis, dan lain-lain. Tujuan dari penyidikan adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penuntutan. Langkah ketiga adalah melakukan penuntutan. Penuntutan adalah kegiatan untuk menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada kejaksaan untuk dituntut di pengadilan. Penuntutan dilakukan oleh penyidik setelah mendapat persetujuan dari atasan penyidik atau setelah ada surat perintah penyerahan tersangka dan barang bukti, sprinsektab. Dalam penuntutan, penyidik harus menyampaikan berkas perkara yang berisi surat dakwaan atau surat tuduhan, surat perintah penahanan, surat keterangan dari penyidik, dan semua bukti-bukti yang terkait dengan kasus tersebut. Penyidik juga harus menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Tujuan dari penuntutan adalah untuk menyerahkan tanggung jawab penyelesaian kasus kepada kejaksaan dan pengadilan. Langkah keempat adalah melakukan pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan untuk mengawasi dan membantu tersangka atau terdakwa yang ditahan atau dibebaskan dengan jaminan selama proses hukum berlangsung. Pembinaan dilakukan oleh polisi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Dalam pembinaan, polisi bisa melakukan beberapa tindakan seperti mengunjungi tersangka atau terdakwa di tempat penahanan atau rumahnya, memberikan bantuan hukum, psikologis, sosial, atau kesehatan kepada tersangka atau terdakwa, memberikan bimbingan moral atau agama kepada tersangka atau terdakwa, menghubungkan tersangka atau terdakwa dengan keluarga atau masyarakatnya, dan lain-lain. Tujuan dari pembinaan adalah untuk menjaga hak-hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum lagi. Nah, itulah penjelasan sederhana tentang bagaimana polisi menangani kasus-kasus kriminal.